Selamat pagi teman-teman yang diikuti sama Puji. Kami dari kelompok 6. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang respirasi anaerob asam laktat. Fermentasi asam laktat. Jadi sebelum kita memulai mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kelompok kami dan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Demonstrasi Dewi, berabsen 31. Dan saya Yayan Abdullah. Saya ada 25. Jadi kami akan mulai menjelaskan. Jadi dimulai dari bagian pertama. Sebelum itu kita akan menjelaskan materi kita. Materi kita itu ada 3, yaitu respirasi anaerob, permasalahan anaerob, sama fermentasi asam laktat. Jadi materi pertama akan dimulai dari Jadi yang pertama saya akan menjelaskan respirasi sel. Mabuk respirasi sel tadi dengan 3 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga ada transport elektron. Yang pertama glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling terkenal dan terjadi dengan berbagai variasi. Yang kedua ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah proses mitokondria yang mengubah asetil-CoA menjadi karbondioksida dan energi atau ATP, NADH, dan FADH2. Yang ketiga ada transport elektron, merupakan suatu proses diproduksinya ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya kita bakalan review ulang ya guys tentang materi glikolisis. Jadi glikolisis itu kan sudah dijelaskan dari sebelumnya. Glikolisis itu penguraian glukosa yang dimana 6 karbon itu diurai menjadi 2 asam pirufat, yang dimana masing-masing asam pirufat itu mengandung 3 karbon di dalam sitoplasma. Next. Nah, jadi ini adalah persamaan dari glikolisis. Untuk glikolisis itu kita merubah glukosa menjadi energi 2 ATP, dari mana glukosa ini mengandung 6 karbon, terus dipecah menjadi 2 pirufat yang di dalamnya masing-masing terdapat 3 karbon. Setelah itu terdapat 2 NAD atau nicotinamide adenin dinucleotide yang mengalami proses reduksi, yang dimana NAD plus ini menangkap sebuah elektron dan menangkap proton H, yang dimana senyawa NAD plus ini merupakan ion yang kemudian menjadi NADH yang merupakan senyawa netral. Oke, di sini ada permasalahan mengenai respirasi anaerob. Kita sudah mengetahui bahwa gula ini akan dipecah menjadi asam pirufat. Tapi kita kalau nggak ada oksigen ataupun kita tidak memasukkannya ke dalam mitokondria, maka siklus Krebs dan transport elektron itu tidak akan terjadi. Maka bagaimana cara untuk NADH ini bisa kembali dapat digunakan dalam proses penambahan energi? Maka dari itu di dalam respirasi anaerob terdapat 2 tahapan. Yang pertama glikolisis dan fermentasi. Selanjutnya, nah ini adalah fermentasi asam laktat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fermentasi dari asam laktat. Jadi dari sebelum glukosa menjadi asam laktat itu harus melalui proses dinamakan glikolisis, yaitu pemecahan gula. Jadi gulanya di sini yaitu glukosa berbentuk C6H12O6 yang nantinya akan melewati jalur glikolisis menjadi 2 asam pirufat, di mana masing-masing asam pirufat memiliki 3 karbon dan 3 karbon. Nah, jadi di dalam jalur glikolisis ini nantinya akan masuk 2 NAD+ dan juga ADP ditambah fosfat, di mana nanti ADP ditambah fosfat ini akan berubah menjadi 2 ADP atau adenosine fosfat, dan 2 NAD+ ini akan menangkap H+
sehingga nanti hasil dari jalur glikolisis ini adalah 2 ATP, 2 asam sulfat, dan juga 2 NADH. Lalu setelah menjadi 2 asam sulfat, untuk menjadi asam laktat maka harus melalui reduksi sehingga nantinya 2 NADH yang sudah didapat dari jalur glikolisis ini akan melepaskan hanya menjadi 2 NAD+ sehingga C3H4O3 nanti akan berubah menjadi C3H5 dan O3 karena asam laktat ini menangkap H dari NADH. Lalu hasilnya yaitu 2 NAD+ ini akan kembali lagi ke proses glikolisis sehingga glikolisisnya nanti akan menggunakan 2 NAD+. Selain itu fermentasi asam laktat ini juga terjadi di otot sehingga menyebabkan otot itu terasa pegal, dan juga fermentasi asam laktat ini terjadi di sitoplasma. Ini adalah persamaan fermentasi asam laktat, yaitu glukosa atau pH 6 ditambah 2 ADP ditambah 2 fosfat sehingga menghasilkan 2 laktat dan 2 ADP. Baik, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih sebetulnya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian asam laktat. Nah, pengaplikasian asam laktat itu dapat digunakan pada fermentasi makanan maupun fermentasi asam. Nah, itu adalah contoh dari pengaplikasian asam laktat dimulai dari fermentasi otot. Itu ada yang namanya volume oksigen. Nah, jadi pengujian volume oksigen adalah ukuran kapasitas maksimal tubuh kita dalam menggunakan oksigen selama latihan intens. Jadi ketika kita berolahraga keras, tubuh kita itu akan menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan dalam metabolisme energi. Nah, bayangkan tubuh kita itu seperti seperti mesin mobil yang dipanaskan. Mesin mobil yang menghasilkan panas saat bekerja keras. Nah, asam laktat adalah panas yang dihasilkan dari otot kita itu. Kemudian volume oksigen ini membantu kita memahami seberapa efisiensi tubuh kita dalam mengelola panas dan seberapa baik kita bisa bertahan dalam latihan intens. Nah, untuk fermentasi makanan itu yang pertama ada yogurt. Nah, selanjutnya kita punya yogurt. Nah, yogurt itu dibuat melalui fermentasi asam laktat. Dalam proses ini, bakteri baik seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini yang memberikan yogurt rasa asam khas dan tekstur yang kental. Bayangkan bakteri ini itu seperti koki kecil yang bekerja keras di dapur mengubah susu menjadi yogurt yang lezat dan subur. Yang kedua itu ada kimchi. Nah, kimchi itu adalah makanan fermentasi tradisional Korea yang terbuat dari sayuran seperti kubis dan juga lemak. Nah, proses fermentasi ini juga melibatkan bakteri asam laktat yang mengubah gula dalam sayuran menjadi asam laktat. Hasilnya adalah kimchi yang kaya akan rasa dan probiotik yang baik untuk pencernaan kita. Anggap saja bakteri ini seperti seniman yang menciptakan seni kuliner yang lezat dan enak. Nah, yang terakhir itu ada sauerkraut. Oke, terakhir kita itu punya sauerkraut namanya. Nah, sauerkraut itu adalah kubis yang difermentasi mirip seperti kimchi, tapi dia itu berasal dari Jerman. Nah, proses fermentasinya juga melibatkan bakteri asam laktat yang mengubah gula dalam kubis menjadi asam laktat. Nah, sauerkraut ini tidak hanya enak, tapi juga kaya akan vitamin C dan probiotik. Bayangkan bakteri itu seperti tukang kebun yang merawat kubis yang mengubahnya menjadi makanan yang lezat dan juga berisupan gizi. Nah, kesimpulannya itu asam laktat itu memiliki banyak peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan fisik hingga makanan yang kita nikmati setiap hari. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami lebih tentang asam laktat dan penerapannya. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang
bedanya fermentasi asam laktat sama alkohol. Jadi aku bakal jelasin perbedaan fermentasi asam laktat sama alkohol. Nah, kalau dari perbedaan itu ada 4. Yang pertama, kalau alkohol itu dia tuh menghasilkan produk sampingan seperti CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan kalau misalnya asam laktat dia tuh tidak menghasilkan produk sampingan seperti CO2 atau karbon dioksida. Terus kalau yang kedua itu kalau alkohol itu mengubah asam piruvat menjadi etanol. Kalau misalnya asam laktat itu mengubah asam piruvat menjadi asam laktat. Terus yang ketiga itu kalau etanol itu menggunakan etanol untuk dihidrogenase. Kalau misalnya asam laktat itu dia menggunakan asam laktatnya untuk dehidrogenase. Terus kalau yang terakhir alkohol itu dia tuh tidak terjadi di tubuh manusia karena ya fermentasi alkohol terjadi alkohol. Kalau misalnya fermentasi asam laktat itu terjadi di tubuh manusia, contohnya kayak di otot yang tadi dijelaskan sama Yuki. Jadi untuk menyempurnakan presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Jadi buat kalian yang mau bertanya bisa angkat tangannya dan kita akan pertanyaannya. Nama saya Dina Kamaya, nomor absen 35. Jadi tadi kan dijelaskan asam laktat itu diproduksi dalam tubuh. Dan produksi asam laktat itu dikarenakan karena kita buang tenaga yang berat. Tapi di PowerPoint kalian sudah dijelaskan bagaimana cara kita meredam efek dari asam laktat. Jadi saya jelaskan. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saudari Alexa. Ini Apakah ada yang mau bertanya lagi? Gitu lah. Namun bisa diulang dan diulang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami izin berdiskusi tidak dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Prita, Alexa sama Genit. Jadi pertanyaan pertama bakal jawab sama dia. Kan tadi fermentasi asam laktat itu terjadi ketika kekurangan oksigen. Nah kalau lagi olahraga tuh saranku kita tuh pemanasan sebelum olahraga. Kalau enggak mengatur nafas supaya memaksimalkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga asam laktat ini dapat dipecah dengan oksigen. Selain itu kalau misalnya ada benar nyari bahan habis olahraga itu bisa dikompres atau didinginkan. Jawaban saya diterima. Untuk pertanyaan kedua dari Alexa bakal dijawab sama Baik, untuk pertanyaan Baik, untuk pertanyaan dari Alexa terkait kenapa 2NAD plusnya ini panasnya jadi karena di sini kan proses dari fermentasi
ini harus lagi kembali ke tim polisi supaya proses polisinya bisa terjadi kembali. Makanya dia bilang, apakah jawabannya bisa diterima? Lalu untuk pertanyaan terakhir dari Demira, kenapa asam laktat pada saat olahraga itu bisa bikin kita pegel? Nah, jadi asam laktat ini kan dia bersifat toksin atau racun, dan juga asam laktat ini kan dia masuk ke dalam respirasi anaerob yang artinya dia tidak membutuhkan oksigen. Makanya ketika kita memforsir otot kita kekurangan oksigen, tapi kita terus memforsir badan kita untuk bergerak, makanya karena itu terjadi rasa pegal. Jadi karena kita kekurangan oksigen, tapi kita dipaksa bergerak. Jadi karena si asam laktat ini juga bersifat toksin, makanya dia bisa pegal. Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan yang baru saja tidak saya kami berdua. Semoga fermentasi asam laktat ini bisa mengerti di kalian ya. Mohon maaf banget kalau misalnya belum ada nanti. Jadi kita tutup dengan barusan. Oh Sati Aduh.